Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1621. Melihat Fan Dongchuan mendekat, Fan Yitong mengerutkan kening, dan berkata tanpa berkata-kata, "Orang tua, mengapa kamu ikut bersenang-senang?" Mungkin ini Tuan Long yang sering disebut Yitong. Fan Dongchuan menatap Long Zaitian, matanya berkilat cerah. Dia tidak terlalu memperhatikan maksud Fan Yitong. "Senang bertemu Tuan Fan." Long Zaitian sedikit tersenyum. "Senang bertemu denganmu." Tuan Long memiliki penampilan yang luar biasa. Dia bukan orang biasa pada pandangan pertama. Fan Dongchuan memandang Long Zaitian dengan sedikit apresiasi. Patriark Fan terlalu menyanjung. Long Zaitian tersenyum rendah hati. "Aku tidak tersanjung. Jika Yitong tidak mendapat bantuanmu, bagaimana dia bisa memenuhi keinginannya selama bertahun-tahun? Ini semua berkat Tuan Long dia bisa keluar. Hanya saja anakku tidak mau memperkenalkan temannya kepada saya, kalau tidak saya sudah mengundang Tuan Long ke keluarga Fan saya sebagai tamu." Fan Dongchuan tertawa terbahak-bahak, sangat berani dan otentik. "Pak Tua, ngomong-ngomong, kamu sepertinya belum bertanya padaku tentang Tuan Long, kenapa aku tidak mau? Kamu belum bertanya, bagaimana kamu tahu jika aku mau?" Berdiri di samping, Fan Yitong memiliki wajah jijik. Awalnya dia tidak ingin merobohkan platform lelaki tua itu, tetapi kata-kata lelaki tua itu terlalu banyak, itu bukan apa-apa. "Bukankah aku bertanya?" Mendengar ini, Fan Dongchuan berkedip dan bertanya. "Tidak." Fan Yitong menjawab tanpa berpikir. "Apa kamu yakin?" Fan Dongchuan bertanya sedikit dengan enggan setelah dibongkar. "Tentu saja. Tentu, 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 tentu." Fan Yitong mengangguk dengan kepastian mutlak. "Oke, kalau begitu aku pasti meminta orang lain untuk bertanya padamu, ahem." Fan Dongchuan batuk ringan, sedikit malu, dan tidak bisa berkata apa-apa di dalam hatinya, hal curang ini benar-benar curang. Tidak ada orang lain, tidak ada yang bertanya padaku tentang Tuan Long, tidak ada yang mau mengundang Tuan Long ke rumah Fan. Fan Yitong hanya diam saja. "Ahem. Itu, Tuan Long, ayo tinggalkan dia sendiri, ayo masuk." Fan Dongchuan sangat malu dan ingin segera menyingkirkan putranya yang gila. "Hei, Pak Tua, Tuan Long ini diundang oleh saya. Jika Anda mengatakan ingin menempatinya, Anda akan menempatinya. Itu salah bagi Anda, apakah Anda mengerti?" "Ada apa? Anda harus mengerti dulu, datang dulu dilayani, bukan?" Fan Yitong naik lagi dan berhenti di depan Fan Dongchuan. Melihat pemandangan ini, Long Zaitian juga tidak bisa berkata apa-apa, sekarang sepertinya dia telah menjadi komoditas dan dirampok oleh orang lain. "Pergilah, besar atau kecil, aku ayahmu." Fan Dongchuan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. "Aku masih anakmu. Bagaimana bisa ada ayah seperti itu? Apakah kamu malu ketika seorang ayah dan anak merampok?" Fan Yitong tidak memaafkan. "Kamu." Fan Dongchuan terdiam beberapa saat, dia melirik Long Zaitian, senyum muncul di wajahnya, dan berkata, "Tuan Long, tunggu sebentar, aku akan berbicara dengannya." Fan Dongchuan meminta maaf, lalu menyeret Fan Yitong ke samping sambil membisikkan sesuatu. "Nak, apakah kamu akan melawan kejahatan hari ini? Apakah kamu harus melawanku?" Fan Dongchuan memarahi dengan lembut. "Orang tua, apakah kamu menentangku? Oke. Tuan Long adalah orang yang aku undang, tentu saja dia ingin pergi denganku, bagaimana dia bisa bersamamu?" "Denganmu? Itu adalah sekelompok orang tua, bersama Tos, apa maksudmu?" Sikap Fan Yitong juga cukup kuat. "Tidak. Fan Dongchuan juga sangat kuat." "Ahem. Dua, bagaimana dengan ini?" Long Zaitian batuk ringan, berjalan 2 langkah, dan berbicara. "Bagaimana, Tuan Long, apa rencanamu?" Fan Dongchuan bertanya lebih dulu. Bab 1622. "Daripada meminta kalian berdua untuk menemaniku, aku lebih suka jalan-jalan sendiri. Aku ingin berbelanja sebentar, lalu minum dan mengobrol denganmu." Dengan senyum hangat di wajahnya, Long Zaitian berbicara kepada Fan Dongchuan dan Fan Yi. "Apa?" Mendengar kata-kata ini, keduanya membeku sesaat. "Tidak, Tuan Long, kamu tidak terbiasa dengan tempat di sini, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan baik sendiri?" Fan Dongchuan mulai berbicara. Ya, tempat ini sangat besar. Tempat ini sangat besar. Saya khawatir Anda akan tersesat. Dan,
Terutama, orang-orang yang datang hari ini bukanlah orang biasa. Saya khawatir Tuan Long tidak akan nyaman bagimu untuk pergi sendiri. Fan Yi mengucapkan semua kata, dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Tidak apa-apa, bahkan jika sesuatu terjadi, aku bisa mengatasinya. Long Zaitian hanya tersenyum ringan. Hei, aku tahu itu, tapi... Fan Dongchuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa menahan alasannya. Pada saat ini, Fan Yitong berjalan mendekat, menarik Long Zaitian ke samping, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Long, saya khawatir Anda tidak boleh berjalan sendiri. Anda baru saja melihatnya. Pan Yuzi ini, kan? Sepertinya dia ingin membalas dendam. Jika dia melihatmu sendirian, dia mungkin akan menyerangmu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Fan Yitong memasang wajah khawatir. Jangan khawatir, keahlian Suetu sangat bagus. Kita bisa menangani hal-hal ini. Long Zaitian sedikit tersenyum. Ini. Saat Fan Yitong mendengar ini, dia masih sedikit malu. Setelah aku selesai berbelanja, aku akan kembali menemuimu, dan aku akan minum denganmu. Long Zaitian tersenyum. Baiklah. Fan Yitong tidak punya pilihan selain mengatakannya. Dalam hal ini, Tuan Long, kami akan minum lagi saat Anda kembali. Fan Dongchuan tidak banyak bicara, dia hanya bisa berkata tanpa daya. Long Zaitian melengkungkan tangannya dan pergi dengan membawa peta darah. Hotel Biyun sangat besar, seluruh tempat tidak dapat dilihat sekilas, dan saat ini, orang kaya dan bangsawan dari ibu kota kekaisaran ada di mana-mana. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fan Dongchuan dan Fan Yitong, dia dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Nak, menurutmu apakah kamu harus mengirim 2 orang untuk mengikuti Tuan Long, sehingga dia bisa menjaganya saat dia membutuhkannya? Fan Yitong menunjukkan sesuatu yang otentik. Lupakan saja, tidak perlu. Fan Yitong melemparkan anggur ke mulutnya dan berkata dengan santai. Mengapa? Fan Dongchuan melirik Fan Yitong. Orang tua, apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda? Anda mengatakan Anda melayani di permukaan, tetapi Anda sebenarnya mengawasi Tuan Long. Anda terlihat tegak, tetapi sebenarnya Anda curiga. Tuan Long paling membencimu. Jadi, kamu harus mencabutnya. Fan Yitong melemparkan anggur lagi ke mulutnya. Fan Dongchuan tidak terburu-buru untuk menyangkal pernyataan Fan Yitong, tetapi menyentuh dagunya dan berkata, menurutmu orang seperti apa Tuan Long itu? Pak Tua, bukankah ini pertanyaan yang harus saya tanyakan? Pak Tua, menurut Anda orang seperti apa Tuan Long? Fan Yitong sangat terdiam. Saya pikir Tuan Long ini adalah orang yang luar biasa, dan dia harus menjadi orang yang luar biasa. Saya telah melihat banyak orang. Tuan Long ini dapat dikatakan membuat saya terkesan. Ada beberapa penghargaan dalam kata-kata Fan Dongchuan. Orang tua, kamu masih memiliki mata yang bagus. Fan Yitong menepuk bahu Fan Dongchuan, sangat berterima kasih. Tuan Long ini adalah temanmu, kamu belum memberitahuku pendapatmu. Fan Dongchuan memandang Fan Yitong dan berkedip. Bab 1623. Orang tua, apa yang bisa dikatakan tentang ini? Bukankah aku sudah mengatakannya sejak lama? Tuan Long adalah saudara baikku, dan aku mengenali karakternya. Fan Yitong mengikuti teladan Fan Dongchuan lagi dan menepuk bahu Fan Dongchuan. Melihat tindakan Fan Yitong, Fan Dongchuan terdiam. Setelah menepuk bahu Fan Dongchuan, Fan Yitong pergi sendiri dan berjalan ke kerumunan. Di sisi lain tempat, Long Zaitian berjalan maju dengan Suetu, tetapi pada saat ini, seorang pria berjas dan sepatu kulit memegang gelas anggur menghalangi jalan mereka. Long Zaitian menatap pria itu, wajahnya agak familiar, tetapi pria di depannya sedang menatapnya dengan dingin saat ini. Siapa kamu? Tanya Long Zaitian, merasa sedikit tidak senang dengan pria yang menghalangi jalannya. Itu benar-benar udik, bahkan tuan muda dari keluarga Sue tidak mengenalnya, udik di antara udik. Suara sombong datang, dan itu tidak lain adalah Pan Yuzi, yang berselisih dengan Long Zaitian di gerbang. Pada saat ini, Pan Yuzi berjalan ke samping pria itu, dan meletakkan tangannya di bahu pria itu dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu yang bermarga Long, yang mengantar adikku dari tebing? Wajah pria itu dingin, dan dia menatap Long Zaitian. Apakah saudaramu Sue Salvei? Long Zaitian bergerak sedikit, sudut mulutnya melengkung ke atas, dan bertanya. Saya lupa memperkenalkan, saya Sue Xiong, saya kakak laki-laki Sue Salvei. Sue Xiong berkata dengan dingin. Jadi begitu. Long Zaitian tersenyum ringan.
Bukankah seharusnya kau memberitahuku sesuatu? Sue Xiong bertanya lagi. Katakan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Long Zaitian merentangkan tangannya. Misalnya, minta maaf padaku, potong tanganmu untuk menebus kesalahan. Sue Xiong berkata dengan dingin. Hanya mendengarkan kata-kata ini, Sue Tu di samping tidak senang. Dia berkata, apa keluarga Sue Anda, saya minta maaf kepada Anda. Setelah mendengar kata-kata ini, Sue Xiong tidak marah, tapi tenang. Biarkan saya taruh di sini. Jika Anda memotong anggota tubuh Anda untuk menebus kesalahan, saya akan mempertimbangkan untuk tidak melibatkan keluarga Anda. Jika tidak, Anda dan keluarga Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pijakan di Daxia. Sue Xiong berkata dengan dingin. Benarkah? Apakah ini sangat menakutkan? Kata-kata Sue Xiong langsung membuat Long Zaitian tertawa. Nama belakang Long, kakak Sue tidak berusaha menakut-nakutimu. Setelah acara akbar hari ini, kita akan bertemu dengan Raja Naga. Pada saat itu, kita akan mendapatkan persetujuan dari Raja Naga. Selama Raja Naga asli menyetujui, keluarga Pan kami dan rumah Sue, status di ibu kota kekaisaran benar-benar berbeda. Bukankah mudah membersihkan ikan busuk dan udang bau sepertimu? Pan Yuzi mencibir di sudut mulutnya, berbicara dengan sedikit bangga. Apakah itu sangat kuat? Bagaimana kamu bisa yakin untuk melihat Raja Naga? Jika Raja Naga tidak ingin melihatmu, atau menolak untuk melihatmu, bukankah kamu akan malu? Long Zaitian hampir tidak tertawa. Keluarga Sue dan keluarga Pan kita memiliki posisi yang sangat istimewa di ibu kota kekaisaran. Raja Naga sangat membutuhkan bantuan kita. Dia pasti akan menemui kita. Pan Yuzi sangat tegas dan otentik. Benarkah? Long Zaitian berkedip. Sudut mulut Sue Tu di samping mengangkat senyuman yang tak bisa dijelaskan, memandangi orang-orang di depannya, seolah-olah memandangi orang bodoh. Kamu mungkin bisa masuk ke sini berkat keluarga Fan. Tapi karena kamu ada di sini, aku ingin mengingatkanmu, jika aku jadi kamu, aku akan melarikan diri sekarang, sejauh yang aku bisa. Keluarga Sueku sama sekali tidak mengizinkan ada orang yang menyinggung keluarga Sue kita. Wajah Sue Xiong dingin. Bab 1624. Benarkah? Apakah itu mengerikan? Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Melihat senyum Long Zaitian, Sue Xiong merasa sedikit tertekan. Yang ingin dia lihat adalah ekspresi panik Long Zaitian. Reaksi Long Zaitian saat ini jelas tidak memuaskannya. Apakah itu menakutkan atau tidak, kamu akan segera tahu. Sue Xiong berkata dengan dingin, jika bukan karena acara khusus hari ini, dia mungkin sudah bergerak. Pria yang sangat tenang di depannya benar-benar mengganggunya. Sejujurnya, sebenarnya, saudaramu bisa pulih hingga 70% hingga 80%. Namun, saya pergi ke rumah sakit untuk melakukan beberapa manipulasi, dan kemudian dia menjadi sama sekali tidak berguna. Di tempat Daxia ini, saya khawatir akan sulit menemukan orang kedua yang bisa menyelamatkan saudaramu. Long Zaitian maju 2 langkah, membiarkan dirinya mendekati Sue Xiong. Mendengarkan kata-kata sombong Long Zaitian, Sue Xiong mengatupkan giginya dan mengepalkan tangannya. Keluarga Sue kami akan membuatmu membayar harganya. Sue Xiong berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu terlalu membencinya. Bahkan jika adik laki-lakimu belum digulingkan, dia mungkin sudah mati sekarang. Lagi pula, tidak terlalu berlebihan untuk mati 10.000 kali untuk hal-hal yang dia lakukan. Long Zaitian mencibir. Apakah dia pantas mati atau tidak, mengapa kamu menghakimi? Sue Xiong menatap Long Zaitian. Kenapa? Tentu saja karena tinjuku. Long Zaitian mencibir di wajahnya. Bagus, sangat bagus. Sue Xiong mengatupkan giginya dengan erat. Long Zaitian tidak terus memperhatikan Sue Xiong dan Pan Yuzi, tetapi pergi dengan Sue Tu. Melihat punggung Long Zaitian pergi, Pan Yuzi dan Sue Xiong memiliki ekspresi kesal di mata mereka, ingin menelan Long Zaitian hidup-hidup. Sue Xiong tidak perlu terlalu kesal. Selama orang ini masih berada di ibu kota kekaisaran, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menghadapinya. Pan Yuzi maju selangkah dan berkata dengan dingin. Aku tidak sabar, aku harus membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Sue Xiong melihat ke arah Long Zaitian pergi, dan berkata dengan galak. Tentu saja, Sue Xiong, jangan khawatir, dia pasti akan membalaskan dendam adikmu. Pan Yuzi sangat tegas dan otentik. Ayo, saudara Sue, jangan bicarakan ini,
ayo minum, dan 2 gelas. Kita sudah lama tidak bertemu. Pan Yuzi menyapa Sue Xiong lagi, tapi Sue Xiong diseret ke dalam kerumunan. Di sisi lain tempat tersebut, Long Zaitian memasuki sebuah kotak dengan Sue Tu. Saat Long Zaitian memasuki kotak, semua orang di dalam kotak segera berdiri dan membungkuk sedikit dengan hormat. Di kotak pribadi yang sangat mewah ini, Zhao Hongsui duduk di kursi pertama. Di sekelilingnya ada sekelompok master dari keluarga Zhao. Tuanku. Zhao Hongsui berteriak lebih dulu. Saya telah melihat Yang Mulia. Para master di sekitar Zhao Hongsui berteriak satu demi satu. Master ini secara alami termasuk Zhang Zimu, Liao Yin dan lainnya, tetapi pada saat ini, Zhang Zimu dan yang lainnya tidak berani mengangkat kepala saat menghadapi Long Zaitian. Konsentrasi Ding Liang dan Han Seng agak lemah, bahkan sedikit gemetar saat ini. Yang lain, meskipun mereka tidak tahu persis tentang Long Zaitian, tetapi menilai dari alamat Zhao Hongsui ke Long Zaitian, mereka tahu bahwa Long Zaitian sangat tidak biasa. Tidak perlu terlalu sopan. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan sederhana. Yang Mulia, silakan duduk. Zhao Hongsui memberi isyarat undangan, Long Zaitian datang, dia dengan sangat sadar menyerahkan kursi pertamanya, dan membiarkan Long Zaitian duduk di atasnya. Bagaimana keadaannya dan apa yang akan kamu lakukan? Long Zaitian duduk dan bertanya. Bab 1625. Mendengar kata-kata itu, Zhao Hongsui berdiri di depan Long Zaitian, membungkuk sedikit lagi, dan kemudian berbicara, saya akan keluar nanti dan mengumumkan bahwa saya akan menjadi kepala keluarga Zhao dan mengendalikan konferensi bisnis. Nanti, kakek saya akan muncul, dan dia secara pribadi akan mengakui identitas saya sebagai patriark keluarga Zhao. Jika semuanya berjalan dengan baik, Yang Mulia tidak perlu mengambil tindakan. Meskipun Zhao Hongsui berkata demikian, dia masih tidak tahu di dalam hatinya. Jika semuanya berjalan dengan baik, bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik? Sebagian besar dari orang-orang ini bisa datang hari ini karena nama Raja Naga. Jika bukan karena nama Raja Naga, apa yang disebut konferensi bisnis hari ini mungkin tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana jika itu tidak berjalan dengan baik? Long Zaitian mengangguk, lalu bertanya lagi. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, tolong minta tuanmu untuk maju. Selama tuanku membantu Hongsui kali ini, Hongsui dan keluarga Zhao akan bersumpah setia padamu sampai mati. Zhao Hongsui berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Zimu dan yang lainnya di belakangnya juga berlutut satu demi satu, dengan sangat hormat. Meskipun orang-orang ini dapat dianggap sebagai master, mereka tidak ada apa-apanya di depan Raja Naga, mereka hanyalah eksistensi yang dapat dibunuh oleh Raja Naga dengan satu tangan. Jika Anda bukan ahli bela diri, Anda tidak akan tahu kengerian Raja Naga. Tidak perlu untuk maju. Selama mereka berani menentangmu, aku secara alami akan memiliki cara untuk membantumu menghalangi mereka. Long Zaitian tampak acuh tak acuh, dan menyesap upacara minum teh. Aku mengerti, kalau begitu aku akan keluar sekarang. Kilatan cahaya melintas di mata indah Zhao Hongsui, dan dia melirik Long Zaitian. Long Zaitian tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Zhao Hongsui berdiri dan berjalan keluar, Zhang Zimu dan yang lainnya juga mengikuti di belakang Zhao Hongsui. Zhang Zimu, Liao Yin, Ding Liang, dan Han Seng mewakili kekuatan tempur paling kuat dari keluarga Zhao, dan keempatnya adalah master seni bela diri terbaik. Di bawah tirai panggung, Zhao Hongsui berjalan ke panggung besar. Ketika semua orang melihat seseorang keluar dari panggung besar, suara mereka sedikit diturunkan, dan mata mereka semua beralih ke panggung besar dan Zhao Hongsui. Gadis kecil dari keluarga Zhao, di mana kakekmu Zhao Taiji? Hari ini adalah konferensi bisnis tahunan keluarga kekaisaran yang kaya. Itu telah diselenggarakan oleh kakekmu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak melihat kakekmu hari ini? Itu benar, gadis kecil sepertimu diperbolehkan keluar. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat? Benar, Anda tidak memenuhi syarat. Apakah keluarga Zhao saat ini begitu tak tertahankan? Atau apakah Zhao Taiji sudah mati? Semua orang bercanda dengan keras, mengatakan demikian, dan saling menertawakan. Tentu saja kakekku sudah ada di sini. Karena kalian semua sangat ingin melihat kakekku, maka aku akan mengundang kakekku untuk keluar menemuimu. Zhao Hongsui mengambil waktu dan bertepuk tangan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang-orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, memanggil nama Zhao Taiji hanya untuk mempermalukannya dan mempermalukannya. Tirai di belakang panggung dibuka lagi, dan Zhao Taiji keluar dari dalam.
Pada saat ini, wajah Zhao Taiji agak kuyu, rambut dan janggutnya awalnya hitam, tapi sekarang sedikit abu-abu, matanya kusam, dia memandang kerumunan tanpa ekspresi sama sekali. Kakek, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Zhao Hongsui memandang Zhao Taiji dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Semuanya, hari ini aku ingin mengumumkan keputusan besar untuk kalian semua. Zhao Taiji memandangi kerumunan dan berteriak dengan enggan. Keputusan? Keputusan apa? Tuan Zhao, keputusan apa yang Anda umumkan? Tuan Zhao, mengapa Anda terlihat sangat enggan? Apakah seseorang memaksa Anda? Jika seseorang memaksa Anda, berkedip saja. Betul, Tuan Zhao, jika Anda terpaksa berkedip, mungkin kami bisa membantu Anda, hahaha. Zhao Taiji baru saja mengucapkan sepatah kata pun, dan ada banyak ejekan di sekitarnya. Bab 1626. Menghadapi ejekan dan ejekan, ekspresi Zhao Taiji berubah, dan dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu untuk memulai, kata-kata di Zongyuan dan kata-kata Zhao Hongsui terus bergema di telinganya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu, dalam dilema. Dia memandang Zhao Hongsui, wanita ini, jika dia berubah pikiran saat ini, akankah wanita ini benar-benar membunuh semua saudara laki-lakinya? Dia ingin berjudi, tetapi dia tidak berani berjudi. Dia hanya peduli tentang pentingnya keputusan ini. Jika Zhao Hongsui diterima, itu akan setara dengan konfrontasi total dengan Di Zongyuan. Menurut karakter Di Zongyuan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kendali atas keluarga Zhao mulai sekarang. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya, bukankah itu keputusan? Itu benar, kenapa kamu tidak mengumumkannya lagi, Tuan Zhao, kenapa kamu berdiri di sana dengan bodohnya? Itu benar, apa sebenarnya yang akan kamu umumkan? Semua orang menggoda dan mengejek, tetapi semua orang tahu apa yang akan diumumkan Zhao Taiji. Pada saat ini, mereka hanya ingin merangsang dan mengejek Zhao Taiji. Lagi pula, Zhao Taiji dulunya adalah orang nomor satu di ibu kota kekaisaran, tetapi sekarang dia telah jatuh ke dalam situasi seperti itu, siapa yang tidak mau menginjaknya? Menghadapi desakan kerumunan, Zhao Taiji ragu-ragu, menatap kerumunan yang ribut dengan mata bingung. Saat ini, tatapan tajam datang dari sudut di ujung atas venue. Hampir seketika, Zhao Taiji memperhatikan tatapan tajam ini. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Zhao Taiji menyadarinya, karena tatapan ini jelas ditujukan padanya. Pemilik mata tajam, mengenakan jubah hitam, berdiri diam di sudut tinggi, berpegangan tangan, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya sangat tajam. Kakek, mengapa kamu ragu-ragu? Melihat Zhao Taiji ragu-ragu, Zhao Hongsui berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Zhao Taiji menggertakkan giginya, matanya sedikit merah. Jika aku tidak melakukan apa yang kamu katakan hari ini, akankah adik laki-laki dan kakak laki-lakimu benar-benar mati? Apakah kamu benar-benar harus kejam? Zhao Taiji merendahkan suaranya dan bertanya. Kakek, kamu bisa kejam pada ibuku saat itu, kenapa aku tidak bisa kejam pada mereka? Kakek ragu-ragu, tapi yang ingin dikatakan Hongsui pada kakek adalah jika kakek tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan melakukannya. Ya, tidak hanya Zhao Longting dan Zhao Tianyu, tetapi juga banyak orang akan mati karena kurangnya kerja sama Anda. Jadi, kakek, sebaiknya pikirkan baik-baik. Zhao Hongsui tersenyum dingin dan berkata dengan suara rendah, percakapan antara mereka berdua secara alami tidak didengar oleh orang lain. Karena di panggung ini hanya ada Zhao Taiji dan Zhao Hongsui. Kamu sangat kejam. Zhao Taiji menggigit giginya, dan melihat tatapan tajam di tribun lagi, dia menghindari tatapan itu untuk sementara waktu. Kakek, jika kamu terus menunda seperti ini, aku tidak akan memiliki kesabaran. Zhao Hongsui tampak malu. Zhao Hongsui, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Zhao Taiji menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi sedih dan tak berdaya di wajahnya. Saya tahu betul bahwa Anda adalah orang yang tidak jelas. Kakek, kesabaran saya sangat terbatas. Hari ini, Anda tidak perlu. Tanpa Anda, saya dapat mencapai tujuan saya sendiri melalui cara lain. Saya harap Anda dapat menghargai kesempatan yang kuberikan padamu. Seringai berkedut di sudut mulut Zhao Hongsui, dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Zhao Taiji menutup matanya sedikit. Setelah sekian lama, dia membukanya lagi dan melirik pria berjubah hitam di mimbar. Dia memiringkan kepalanya. Masalahnya telah sampai pada titik ini,
dan dia telah membuat keputusan. Bab 1627. Cepat, apa yang kamu lakukan, bicara setengah jalan. Itu benar, apa yang terjadi, apakah harus dikatakan atau tidak, bukankah ada sesuatu yang penting untuk diumumkan? Tuan Zhao, apakah Anda bercanda dengan kami? Semua orang mengobrol dan mulai kehilangan kesabaran. Setiap orang. Teriak Zhao Taiji, semua orang mendengar kata-kata itu, merendahkan suara mereka, seolah memberi Zhao Taiji kesempatan untuk berbicara. Semuanya, hari ini saya ingin mengumumkan keputusan besar. Keputusan besar ini adalah mulai sekarang, semua urusan keluarga Zhao akan ditangani oleh cucu perempuan saya Zhao Hongsui. Mulai sekarang, dia akan menjadi patriark berikutnya dari keluarga Zhao. Konferensi bisnis juga akan dipimpin olehnya, dan saya harap Anda dapat mendukung cucu perempuan saya seperti yang telah Anda dukung sebelumnya. Zhao Taiji menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, dia menundukkan kepalanya, seolah dia tidak ingin orang lain melihat ketidakberdayaan dan kekecewaan di matanya. Begitu Zhao Taiji mengatakan ini, ada semburan bisikan, semua orang berbisik dan saling memandang. Setelah mengatakan ini, Zhao Taiji melihat ke sudut di platform tinggi sebelumnya. Pada saat ini, pria berjubah hitam telah menghilang, dan Zhao Taiji menjadi semakin murung. Dia tahu lebih baik dari siapapun siapa sebenarnya pria berjubah hitam ini. Tuan Zhao, apakah Anda bercanda? Saya mendengar bahwa posisi Anda diambil oleh cucu Anda. Ya, Tuan Zhao, jika Anda dipaksa, berkedip saja. Hahaha. Tuan Zhao, Anda mungkin tersandung dan jatuh ke tangan cucu Anda. Setiap kata yang Anda ucapkan kepada saya adalah ejekan. Jika itu normal, beraninya orang-orang ini mengejek diri sendiri seperti ini. Sekarang Zhao Taiji akhirnya menyadari apa artinya diintimidasi oleh seekor anjing di pinggang. Semuanya, lelaki tua itu sudah tua dan harus mundur dari posisi ini. Cucu perempuan saya, Zhao Hongsui, masih muda dan menjanjikan, dengan kemampuan luar biasa. Oleh karena itu, saya berpikir dua kali dan memberinya posisi patriark keluarga Zhao. Masa depan adalah milik anak muda dari keluarga Zhao. Adapun paksaan, itu bukan hal yang paling penting. Bagaimanapun, tidak peduli apa, pada saat ini, saya bersedia menyerahkan posisi saya. Itu saja yang harus saya katakan, kesehatan saya tidak terlalu baik, jadi saya akan turun dulu. Zhao Taiji mengatakan sesuatu lagi, kata-kata ini, di permukaan, bersedia, tetapi sebenarnya penuh dengan ketidakberdayaan dan keengganan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhao Taiji berbalik dan pergi. Pada saat ini, hanya Zhao Hongsui yang tersisa di atas panggung. Hari ini adalah konferensi bisnis tahunan. Semua orang di sini kebanyakan adalah senior saya. Hari ini, kakek saya mempercayakan keluarga Zhao kepada saya, yang merupakan semacam nilai bagi saya. Saya, Zhao Hongsui, merasakan tanggung jawab yang besar. Pada hari-hari berikutnya datang ke sini, saya berharap para senior dan tetua akan menjaga Anda, dan saya juga berharap bahwa saya dapat memenuhi harapan semua orang dan maju dan mundur bersama dengan semua orang. Zhao Hongsui maju selangkah dan berkata kepada orang banyak. Ketika Zhao Taiji pergi, misi Zhao Taiji telah selesai, dan sekarang saatnya Zhao Hongsui tampil. Gadis kecil, meskipun kakekmu mengakuimu secara lisan, bukan berarti kami akan mengenalimu. Itu dia. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan posisi itu, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan persetujuan kami dengan mengucapkan beberapa patah kata dengan santai, kamu mungkin terlalu banyak berpikir. Itu benar, semua orang di sini tidak lebih berkualitas darimu, mengapa kami harus membiarkan kami mendengarkanmu, bocah cilik? Apa yang dikatakan Zhao Hongsui menimbulkan perlawanan sengit dari semua orang. Bab 1628. Melihat kerumunan yang ramai, ekspresi Zhao Hongsui dingin dan dia tetap diam. Dia sedang menunggu orang-orang ini sedikit tenang. Pada saat ini, 4 tuan dari keluarga Zhao berdiri dan datang ke sisi Zhao Hongsui. Melihat Zhang Zimu dan yang lainnya muncul, suara di tempat kejadian menjadi lebih tenang lagi. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Alasan utama mengapa keluarga Zhao mampu mengendalikan keluarga kaya di ibu kota kekaisaran adalah karena keluarga Zhao telah mengangkat banyak tuan. Di masa lalu, ketika Anda menyerah kepada keluarga Zhao saya, itu bukan karena kualifikasi jurumudi keluarga Zhao saya, atau karena pengampunan dan cinta semua orang di sini. Pada analisis terakhir, itu tidak lebih dari kekuatan.
Setiap orang yang menentang posisi Zhao Hongsui saya tidak lain adalah ketidaksetujuan atas kekuatan Zhao Hongsui saya. Zhao Hongsui memandang semua orang dengan wajah dingin, sebenarnya dia sudah mengharapkan situasi ini sejak lama. Kamu benar. Kamu belum terlalu tua, tapi kamu memiliki kesadaran. Setelah mendengar kata-kata Zhao Hongsui, seorang pria parubaya berkata dengan nada mengejek. 7 tuan dari keluarga Zhao dibunuh oleh Raja Naga dan menjadi 4 tuan. Kekuatan keluarga Zhao telah lama kalah dengan sebelumnya. Pada saat ini, seseorang membuat ejekan. Mendengar argumen ini, Zhang Zimu dan yang lainnya di samping Zhao Hongsui semuanya memiliki ekspresi yang buruk, dan ekspresi mereka sangat gelap. Benar, hanya ada 4 tuan yang tersisa di keluarga Zhao. Dan, menurutku, mereka semua adalah orang biasa-biasa saja. Seorang pria besar tertawa dan mengejek. Pada saat ini, Zhang Zimu mengerutkan kening, dan dengan gerakan tubuhnya, ledakan kekuatan tirani meletus. Ledakan. Terdengar suara bombardir yang tumpul, dan tubuh lelaki besar itu terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Tubuh besar itu bergesekan dengan tanah untuk waktu yang lama sebelum berhenti, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Melihat situasi seperti itu, wajah orang-orang di sekitar berubah, mereka memandang Zhao Hongsui dan yang lainnya dengan mata waspada. Mengapa? Apakah keluarga Zhao Anda masih melakukan kesalahan dengan kekuatan kecil di tangan Anda? Membunuh jika kalian tidak setuju satu sama lain, apakah menurutmu keluarga Zhao saat ini sama dengan keluarga Zhao saat itu? Yaitu, apa maksud keluarga Zhao Anda dengan ini? Apakah Anda akan berperang melawan kelas atas di seluruh ibu kota kekaisaran? Jika keluarga Zhao Anda melakukan ini, apakah ada yang akan mendukung Anda? Semua orang berteriak keras dan mengkritik satu demi satu. Kaulah yang ingin melihat kekuatan keluarga Zhao kami, jadi kami harus menunjukkan permintaanmu atas permintaanmu, itu saja. Wajah Zhao Hongsui tetap tidak berubah dan berkata dengan dingin. Siapapun yang menghina adikku yang mati harus mati. Zhang Zimu berbicara, meremas tangannya, dan berkata dengan dingin. Jadi, caramu menunjukkannya benar-benar tidak bagus. Siapa yang tidak tahu bahwa 7 master dari keluarga Zhao saat itu semuanya adalah master top di level master seni bela diri. Kamu bisa menembak dengan santai, dan kamu bisa menembak orang biasa sesuka hati. Apa yang menunjukkan kekuatan? Pada saat ini, pria parubaya lainnya berdiri. Pria parubaya ini berbeda dari kebanyakan orang, di belakangnya berdiri seorang pria tua yang memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dengan penampilan yang tak terduga. Lalu menurutmu bagaimana kita harus menunjukkan kekuatan kita? Setelah mendengar ini, Zhao Hongsui menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan dingin. Setidaknya itu harus seimbang. Keluarga Zhao Anda memiliki master, dan kami, keluarga ibu kota kekaisaran, mungkin tidak dapat mengumpulkan master. Jika Anda ingin membandingkan kekuatan, Anda dapat menemukan keberadaan level yang sama. Ada apa dengan orang biasa? Pria parubaya itu tidak terlihat rendah hati atau sombong. Bab 1629. Ya, benar. Apakah menurut Anda keluarga Zhao Anda memiliki tuan? Di ibu kota kekaisaran yang besar ini, tidak banyak tuan dari keluarga Zhao Anda. Jika kamu ingin membandingkan master dengan master, keterampilan seperti apa yang menggertak orang biasa? Keluarga Zhao sedang merosot, dan tuan dari keluarga Zhao benar-benar menyerang orang biasa, hehe. Didorong oleh pria parubaya, semua orang terus-menerus diejek, dan Zhang Zimu serta yang lainnya menjadi semakin jelek ketika mendengar kata-kata itu. Tuan yang hadir di sini, jika ada penantang, langsung saja, dan 4 bersaudara, lelaki tua itu, akan mengikuti. Zhang Zimu tidak bisa menahan wajahnya, dan berkata dengan wajah dingin. Aku khawatir tidak pantas melakukannya satu persatu. Tentu saja, semuanya melakukannya bersama. Pria parubaya itu mendengus dingin dan bertepuk tangan. Tidak lama kemudian, selusin master berdiri, cukup kuat. Melihat situasi seperti itu, Zhao Hongsui sedikit mengernyit, dan juga berbicara, sepertinya semua orang sudah siap. Nona Zhao bercanda. Jika Nona Zhao ingin mengintimidasi keluarga ibu kota kekaisaran, dia harus menunjukkan kekuatan. Aku tidak bisa membiarkan keluarga besar kita tunduk pada keluarga sampah, kan? Pria parubaya itu mencibir dan mengejek. Husen, apa maksudmu dengan itu? Apakah maksudmu memandang rendah keluarga Zhaoku? Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Zhang Zimu berteriak keras. Meremehkan keluarga Zhao Anda, apakah Anda masih perlu memandang rendah keluarga Zhao Anda?
Apakah menurut Anda keluarga Zhao saat ini masih mantan keluarga Zhao? Saya khawatir Anda lebih tahu daripada orang lain apa yang terjadi dengan keluarga Zhao saat ini. Pria parubaya bernama Husen mencibir. Pada saat ini, wajah Zhao Hongsui menjadi sedingin es, dia menatap Husen, dan berkata dengan nada dingin, Husen, kamu sangat ingin maju, sepertinya keluarga Humu bertekad untuk berdiri di sisi di Chongyuans. Apakah Anda sangat cemas sekarang? Apakah Anda menunjukkan kesetiaan Anda kepada Di Zongyuan? Kata-kata Nona Zhao salah. Guru suci saat ini adalah wakil penguasa dunia. Nona Zhao berkata bahwa saya berada di pihak guru suci. Apa artinya ini? Bukankah setiap orang di dunia harus berada di pihak sisi guru suci? Husen tersenyum dingin, pura-pura bingung. Karena kamu ingin berpura-pura, maka teruslah berpura-pura. Tapi hari ini, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Katakan saja, dan aku, Zhao Hongsui, akan melanjutkan hari ini. Menghadapi ketegasan Husen, kata Zhao Hongsui. Dia juga tidak menyangka bahwa orang pertama yang melawannya hari ini adalah keluarga Hu. Di ibu kota kekaisaran, keluarga Hu yang kurang dikenal, yang ukurannya tidak sebanding dengan 4 keluarga besar, sangat ingin berdiri. Permintaan saya sangat sederhana. Ini untuk membuktikan kekuatan keluarga Zhao Anda. Jika Anda ingin kami menyerah, satu-satunya syarat adalah Anda cukup kuat. Husen mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir. Nona, dengan kami di sini, jangan takut. Apapun trik yang mereka miliki, kami akan mengikutinya. Zhang Zimu berdiri dan menggertakkan giginya. Liao Yin di samping memandang semua ini dengan dingin, ekspresi wajahnya jelas tidak terlalu bagus. Han Seng dan Ding Liang menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Bagaimanapun, pada saat ini, mereka harus menghadapi terlalu banyak tuan. Sangat tidak mungkin untuk mengalahkan kerumunan. Kakek, mereka. Ekspresi khawatir muncul di wajah Zhao Hongsui. Nona, kami bersaudara selalu setia kepada keluarga. Yang kami takuti bukanlah kematian, tetapi kematian yang tidak berharga. Sekarang situasi mengharuskan kami untuk berkorban, kami tidak akan memilih untuk mundur. Zhang Zimu menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Zhao Hongsui dengan tatapan tegas. Bab 1530. Hahaha, kata yang bagus, sepertinya anggota keluarga Zhao masih memiliki sedikit tulang punggung. Husen tertawa terbahak-bahak, tetapi ironi di dalamnya terbukti dengan sendirinya. Kamu tidak perlu menilai apakah kamu memiliki tulang punggung atau tidak. Seperti yang dikatakan Zhang Zimu, dia maju 2 langkah, cukup mengesankan. Mengapa kamu masih berdiri di sana dalam keadaan linglung? Karena kamu ingin menguji kekuatan keluarga Zhao dan mereka semua berdiri, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Husen menjadi dingin, dan berkata kepada selusin master di belakangnya. Husen, persaingan kekuatan harus 1 lawan 1. Zhao Hongsui menjadi cemas, wajahnya menjadi dingin. Huff, yang kami bandingkan adalah kekuatan keseluruhan, bukan kekuatan individu. Tentu saja, tuan dari keluarga Zhao Anda juga bisa bersaing bersama. Husen cukup menghina dan menyingkir. Situasinya hampir pecah, panah ada di panah, dan semua orang mundur dari jangkauan yang mungkin terpengaruh. Saat berbicara, 2 atau 3 tuan menyerang Zhang Zimu bersama. Melihat hal ini, Liao Yin, Ding Liang dan yang lainnya bergegas maju untuk membantu. Ledakan. Terdengar suara retakan yang tumpul, dan beberapa orang menyerang bersama, dan meja serta kursi di sekitar tempat kejadian terkoyak dan berserakan di mana-mana. Kompetisi pertama adalah seri. Tampaknya tuan dari keluarga Zhao masih memiliki beberapa keterampilan. Kalau begitu, kalian semua naik. Husen melihat situasinya dan berkata dengan senyum dingin. Semua master di sisi Husen berdiri, aura mereka meletus, dan aura menakutkan menyebar. Melihat situasi ini, wajah Zhang Zimu sangat serius, sementara wajah Ding Liang dan Han Seng menunjukkan ekspresi malu-malu. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sisi lain, dan mereka tidak lebih buruk dari mereka dalam hal kekuatan pribadi. Orang-orang ini kuat bersama, mereka tidak bisa menjadi saingan sama sekali. Saudara laki-laki. Wajah Liao Yin gelap, dan dia berteriak. Kami tidak punya pilihan, terserah kami. Zhang Zimu memandang kerumunan yang mengancam dan menggelengkan kepalanya. Lakukan, hapuskan mereka. Teriak Husen, dan lebih dari selusin master bertarung bersama. Momentum adegan itu segera menjadi bermartabat. Orang-orang biasa di sekitar bisa merasakan depresi yang jelas, dan mereka semua mundur satu demi satu. Melihat hal tersebut,
Zhang Zimu tidak mundur, melainkan maju untuk menemuinya. Liao Yin, Ding Liang, dan Han Seng bergabung dalam huru-hara, tetapi tim lawan terlalu banyak, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ledakan. Sekitar 1 menit berlalu, dan terdengar suara gemuruh lagi. Setelah menghadapi puluhan lawan, mereka berempat dikalahkan satu demi satu. Mereka berempat jatuh ke tanah dengan darah tumpah dari mulut mereka. Luka dalam tidak kecil. Hahaha. Tampaknya keinginan keluarga Zhao Mu untuk mengendalikan keluarga kaya ibu kota kekaisaran tidak lebih dari angan-angan. Bagaimana kami bisa meyakinkan kami dengan kekuatan seperti itu? Hu Shen tertawa terbahak-bahak, pemandangan saat ini sesuai dengan harapannya. Tanpa dukungan dari Raja Naga, keluarga Zhao tidak akan berarti apa-apa. Hu Shen, menurutmu apakah kamu akan berhasil hari ini? Zhao Hongshui bertanya dengan ekspresi tenang. Sepertinya itu akan berhasil sekarang. Apa keluarga Zhao Anda tanpa perlindungan dari guru suci? Sejujurnya, hari ini, saya yakin bahwa Raja Naga tidak akan mendukung Anda, jadi saya melakukan ini. Keluarga kaya di ibu kota kekaisaran, keluarga Zhao Anda dapat melakukannya, mengapa keluarga Hu saya tidak dapat melakukannya? Kata Hu Shen dengan wajah dingin. Keluarga Humu tidak bisa melakukannya. Jika aku bilang kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba terdengar suara yang dingin dan dalam, suara ini begitu menusuk berulang kali hingga membuat gendang telinga orang bergetar dan sakit. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.